Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insya Allah kita akan mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada alat yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Aashiqal Mustafa abshir binailil munah. In yanjahid tilmidu yafrahil muallimu. Jika seorang murid sukses atau berhasil, gembiralah seorang guru. Mari kita mulai mengi'rab. In, apa in itu? Harfu syartin. Dia adalah huruf syarat. In ini huruf syarat atau huruf yang menghubungkan dua kata kerja, ya. Yang menghubungkan dua kata kerja. Nanti kita lihat bahwa kata kerja yang pertama atau fiil yang pertama menjadi syarat adanya fiil yang kedua, menjadi syarat adanya atau terjadinya kata kerja yang kedua. Maka di sini adanya huruf in ini menjadi huruf syarat. Wa jazmin, dan in ini adalah huruf jazam, huruf yang menjazamkan. Kita telah belajar bahwa yang menjazamkan fi'il mudhari itu jumlahnya ada 18, ada yang menjazamkan satu fi'il mudhari, ada yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar yang menjazamkan satu fi'il mudhari, dan ada beberapa huruf atau ada beberapa alat yang menjazamkan dua fi'il mudhari, di antaranya adalah ini ya. Yajzimu fi'laini mudhari'aini. Tugas dari in itu adalah menjazamkan dua fi'il mudhari. Jadi yang dijazamkannya bukan satu fi'il mudhari, tapi yang dijazamkan adalah dua fi'il mudhari. Mabniyun 'ala sukun. Dia mabni atas sukun, ya. In ini selamanya in, tidak pernah berubah menjadi ini, berubah menjadi inu, berubah menjadi ina, tidak pernah, tapi dia selamanya in mabni alas sukun. Kemudian selanjutnya yanjahi, ya. Yanjah atau yanjah fi'lun mudhari'un. Yanjah ini adalah fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang akan dilakukan atau kata kerja yang sedang dilakukan. Dari mana kita tahu bahwa yanjah ini adalah fi'il mudhari? Ada huruf mudhari di awalnya, huruf ya, ya. Huruf mudhari itu ada 4, ada huruf hamzah, ada huruf nun, ada ya, ada ta. Ana itu ya terkumpul dalam sebuah perkataan. Ana itu huruf hamzah, huruf nun, huruf ya, dan huruf ta. Dan ini adalah huruf ya di awal kata dia. Kemudian biasanya fi'il mudhari itu marfu abadan, ya, dia marfu abadan. Tapi karena dilewati huruf jazam, maka di sini dia tidak marfu lagi. Majzumun, dia majzum. Kenapa majzum? Majzumun bi'in, ya. Dia majzumnya karena in. Majzumnya karena ada ini, ya. Maka fi'il mudhari ini menjadi majzum, majzum seperti ini asalnya, ya. Dasarnya dia majzum bisukun seperti ini. Tapi wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazamnya adalah sukun. Dasarnya sukun seperti ini, ya. Kenapa dia berbaris kasroh jadinya seperti ini? Wal kasru zahir huna, dan kasroh yang jelas di sini aridun, untuk mengurai liltiqa'is sakinaini, untuk mengurai dua sukun. Kita lihat yanjah, ini asalnya sukun bertemu dengan alif juga sukun, maka dikasrohkanlah ini fi'il mudhari'nya, ya, untuk mengurai dua sukun, untuk membuka dua sukun agar bisa dibaca. Oke. Wal fi'lu huwa fi'lu syarti, dan fi'il yanjah ini, fi'il sukses ini, berhasil ini adalah fi'lu syarti, fi'il syarat, menjadi kata kerja syarat. Menjadi kata kerja syarat adanya kata kerja yang kedua nanti, ya. Apabila seorang murid sukses, apa yang terjadi kalau seorang murid ini sukses? Maka ini dikatakanlah fi'il syarat. Oke. Mari kita lanjutkan. At-tilmizu, seorang murid tadi artinya. Fa'ilun li fi'li yanjah, dia adalah fa'il. Dari mana kita tahu bahwa ini fa'il? Bahwa ini adalah pelaku fi'il, pelaku kata kerja, ya. Karena kita tahu bahwa fa'il itu adalah al-ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu.
dia adalah isim. At-tilmid ini adalah isim. Dari mana kita tahu at-tilmid ini isim? Dari al di awalnya ya, ada alif lam di awalnya. Dan dia marfu', ini marfu' ya. Tilmidu al-madhkuru qablahu, yang disebutkan sebelumnya. Apa yang disebutkan sebelumnya? Disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Lebih dulu ditulis fi'ilnya, kemudian isim ini melakukan perbuatan ini, maka at-tilmid disebut dengan fa'il. Kalau dalam kaidah nahwadi dikatakan ismul marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, bahwa fa'il itu adalah isim marfu' yang didahului oleh kata kerja dan dia yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, itulah definisi fa'il dalam kitab An-Nahwul Wadih. Dia adalah fa'il pelaku dari kata kerja yanjah. Marfu'. Nah, tilmid ini marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah zahirah. Nampak dia di sini bunyinya adalah bu. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal atau kata yang menunjukkan satu. Kalau dia musanna atau isim tasniyah, tanda rafa'nya tidak lagi dengan dhammah tapi dengan alif ya, at-tilmidani dengan alif. Atau dia mungkin jamak muzakkar salim, tanda rafa'nya tidak lagi dengan dhammah tapi dengan waw ya. Tapi kalau jamak dari at-tilmid ini adalah jamak taksir ya, at-talamidu juga sama, tanda rafa'nya dengan dhammah. Oke, mari kita lanjutkan. Yafrahi ya, yafrah asalnya yafrah. Fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari'. Dari mana kita tahu bahwa kata yafrah ini fi'il mudhari'? Ada huruf mudhari' di awalnya, huruf ya. Setiap ada kata kerja di awalnya huruf ya, maka dia adalah fi'il mudhari'. Dia juga majzum. Majzum kenapa? Majzum karena in. Dia majzum juga karena in ya. Karena tugas dari ini tadi adalah menjazamkan dua fi'il mudhari'. Kata yanjah ya, fi'il yanjah dijazamkannya, kemudian fi'il yafrah juga dijazamkannya. Wa alamatu jazmihi sukun, dan tanda jazamnya adalah sukun. Asalnya yafrah. Nah, asalnya yafrah ya, majzum bis sukun. Lantas kenapa dia kasrah di sini? Mari kita lihat. Wa alamatu jazmihi sukun wa hadzal fi'lu jawab syarti. Ini kita lihat dulu. Kemudian kata kerja yafrah ini ya, kata kerja yafrah ini adalah fi'il jawab ya, fi'il jawab. Fi'il jawab dari fi'il syarat. Kata yanjah ini adalah syarat, kata yafrah ini adalah jawab ya, fi'il syarat, fi'il jawab. Apabila jika seorang murid sukses atau berhasil, maka gembiralah seorang guru. Sukses gembira, karena dia sukses murid ini maka gembiralah seorang guru. Maka fi'il yang pertama ini adalah fi'il syarat, fi'il yang kedua ini adalah fi'il jawab. Ini syarat adanya fi'il ini ini menjadi syarat adanya fi'il yang kedua. Fi'il yang pertama menjadi syarat adanya fi'il atau kata kerja yang kedua. Ya. Kemudian kasrah di sini kenapa ya, sama juga dengan di atas tadi ya, al-kasru huna aridun liltiqa'is sakinain ya. Al-kasru huna aridun liltiqa'is sakinain, bahwa kasrah di sini untuk mengurai dua sukun. Asalnya yafrah, cuman karena sukun ha-nya, alifnya juga sukun, maka huruf ha ini dikasrahkan untuk mengurai atau membuka dua sukun. Kemudian al-muallimu tadi artinya guru ya. Fa'ilun, dia fa'il. Fa'il itu subjek atau pelaku ya. Definisi dari fa'il adalah al-ismul marfu', isim yang marfu'. Dia isim. Dari mana kita tahu bahwa ini isim? Udah kita pelajari tadi di atas, ada al di awalnya, ada alif lam. Dia marfu', dia marfu'. Al-muallimu marfu'. Al-madhkuru qablahu fi'luh, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Lebih dulu ditulis fi'il, isim ini melakukan perbuatan fi'il ini, maka dia disebut juga dengan fa'il atau pelaku atau subjek. Fa'il untuk apa? Li fi'li yafrah, untuk kata kerja yafrah. Dia pelaku atau subjek dari kata kerja yafrah. Marfu'un, dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kita lihat di sini tanda rafa'nya dhammah. Dhammah apa nih? Dhammah zahirah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah zahirah seperti ini? Karena dia isim mufrad atau kata yang menunjukkan tunggal atau kata yang menunjukkan satu.
Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.